Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih bisa menyapa sahabat Kang Nur ya, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan pada video kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan ya. Ini curhat terlebih dahulu. Kang, saya punya kenalan, dia janda anak satu, saya ingin memikatnya. Namun ternyata saingan saya banyak, Kang. Ya, seperti istilah ya, janda selalu di depan gitu. Banyak lelaki yang pada naksir dia gitu, dan kadang dia juga nanggepi perhatian dari laki-laki lain. Bagaimana cara supaya saya bisa mendapatkan hatinya sepenuhnya buat saya? Mohon maaf teman-teman. Nah, oke, begini. Yang perlu ini kita penyadaran terlebih dahulu ya. Kita belajar penyadaran diri terlebih dahulu. Penyadaran dirinya begini. Kalau kita suka sama seorang, itu menjadi hak kita, ya, menjadi hak kita karena kita memang memiliki perasaan, kita memiliki interaksi gitu, interaksi jiwa gitu. Tapi kalau kita melihat orang yang kita sukai tersebut juga ditaksir sama orang lain, dan orang yang kita sukai itu juga menanggapi perhatian dari orang lain, maka itu hak dari dia ya. Sampean tidak bisa menuntut dia supaya hanya sampean yang diperhatikan gitu ya. Anda tidak bisa menuntut dia supaya hanya Anda yang diperhatikan sama dia, tidak bisa ya. Ini penyadaran diri yang harus Anda masukkan secara dalam-dalam ke dalam otak Anda gitu ya. Karena apa gini, ketika seorang yang kita cintai ya, kita orang yang sukai juga ditanggapi, juga disukai sama orang lain. Nah, maka itu hak mereka untuk suka terhadap satu sama lain gitu. Tinggal cara kita itu bagaimana supaya dia nyaman sama kita. Nah, PR-nya justru di situ. Yang salah adalah pada diri kita. Yang perlu kita lihat adalah gimana cara saya supaya dia itu terpikat sama saya, nyaman sama saya. Ya, yang harus dipikirkan adalah itu. Jangan Anda malah berpikiran gimana caranya supaya orang lain itu tidak suka sama dia. Nah, itu namanya Anda melanggar HAM ya, melanggar hak asasi manusia dalam mencintai satu sama lain. Nah, PR-nya di situ. Kemudian kalau ditanya gimana cara supaya saya bisa mendapatkan hatinya sepenuhnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau saingan di sini saingan Anda di sini itu banyak, ya artinya tidak hanya Anda saja yang suka sama si target, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda melakukan cara yang lebih, yang mungkin belum dilakukan sama orang lain. Ya, salah satu cara adalah cara spiritual. Ya, mungkin orang lain bisa memberikan perhatian, Anda juga bisa memberikan perhatian. Orang lain bisa mengajaknya jalan, orang lain bisa memberinya hadiah, Anda juga bisa melakukan itu, ya. Tapi belum tentu juga orang lain melakukan cara spiritual, ya. Maka Anda bisa melakukan cara spiritual. Ya, kalau saran saya, ketika Anda ingin menggunakan saran spiritual, maka Anda timbang-timbang dulu. Ya, timbang-timbang dulu, konsultasi terlebih dahulu dengan praktisi spiritual. Nah, kalau dari Kang Nur tentunya nanti sebelum saya tentukan sarana apa yang cocok, akan saya lihat dulu karakter energi dari kalian berdua ini bisa sinkron atau tidak. Nah, kalau bisa maka nanti insya Allah kedepannya bisa berjalan lebih lancar, lebih bagus gitu ya. Nah, saran saya kalau menggunakan cara spiritual, Anda bisa menggunakan yang namanya mustika gendam pengasih ya, mustika gendam pengasih. Ini salah satu batu mustika yang memang sudah saya asma, sudah saya ritualkan secara khusus, yang mana tuah energinya itu mengandung dua energi ya, adalah yang pertama adalah energi dari ilmu gendam putih ya, yang kedua adalah energi dari ilmu pengasihan. Jadi di dalam batu mustika ini ya, di dalam satu batu mustika itu terdapat dua energi, yang mana ini tuah manfaatnya kita tujukan adalah supaya si target ini jatuh hati dan takluk sama kita gitu ya. Ini fungsinya juga untuk diri kita sendiri ya, selain untuk target juga untuk diri kita sendiri, supaya aura pengasih di dalam diri kita ini terbuka ya, terbuka kuat, kita memiliki daya tarik yang kuat, kita memiliki pancaran aura yang kuat ya, diri kita bisa tampak lebih nyaman lagi kepada dilihat orang lain gitu ya.
supaya orang lain juga tertarik sama kita. Jangan hanya kita saja yang tertarik sama mereka. Begitu ya. Nah, cara pakainya bagaimana, Kang? Cara pakai mustika gendam pengasih ini nanti cukup disimpan ya, disimpan saja dengan baik, bisa di dalam dompet, di dalam tas, di dalam laci, dan nanti tinggal ikuti panduan yang saya berikan secara khusus. Nanti tentunya kedepannya akan saya bimbing bagaimana atau tips-tips apa saja yang perlu kita lakukan supaya target kita ini jatuh hati sama kita sepenuhnya, gitu ya. Jadi tidak hanya berusaha secara lahir saja untuk memikat target. Kalau Anda hanya berusaha untuk memberinya perhatian, kemudian ngajaknya jalan, ngajak dia makan, ya orang lain juga bisa melakukan itu. Ya, itu hal yang sangat mudah. Justru di situ kalau Anda masih fokus dengan usaha seperti itu, saingan Anda di sini nanti akan banyak. Gitu ya. Tapi kalau Anda bermain secara spiritual, insya Allah nanti cara kerjanya langsung ke jiwa sama ke batin dari target kita. Begitu ya. Dan mungkin itu dulu. Bagi Anda yang ingin tahu lebih jelas mustika gendam pengasih, silakan hubungi kontak layanan saya ya. Silakan hubungi WhatsApp saya yang sudah saya sertakan pada layar video ini. Atau silakan kunjungi website saya di gedamputih.com. Nanti akan saya bantu ya, saya berikan bimbingan yang insya Allah atas izin Tuhan, izin Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga memberi solusi dan memberikan manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.